Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rika Dinali dan hari ini saya akan membuat video untuk pengayaan biologi. Teman-teman semua, pernah dengar gak sih ada penyakit yang namanya Parkinson? Nah, kalau kalian yang mau tahu, dengerin penjelasannya sampai akhir ya. Penyakit Parkinson adalah penyakit neurodegeneratif kronik yang disebabkan hilangnya neuron dopaminergik di substansia nigra pars compacta ganglia basal. Hilangnya sel neuron berpigmen terutama pada substansia nigra dan adanya alfa-sinuklein yang positif pada sitoplasma adalah gambaran utama penyakit Parkinson. Gejala Parkinson yang pertama yaitu adalah tremor. Tremor adalah gerakan gemetar yang terjadi secara berulang dan tidak terkendali pada bagian tubuh tertentu, seperti tangan, kaki, atau kepala. Gejala yang kedua yaitu adalah bradykinesia atau kondisi saat terjadinya pelambatan gerak, di mana terjadi penurunan ketangkasan anggota gerak saat melakukan aktivitas sehari-hari. Gejala Parkinson yang ketiga yaitu merasakan adanya gangguan tidur. Contohnya kesulitan untuk tidur atau insomnia. Gejala Parkinson yang keempat itu adalah kelelahan. Namun, selain dari keempat gejala tersebut, masih ada gejala-gejala lainnya seperti gangguan bicara, kekacauan kognitif, gangguan suasana hati, pencernaan bermasalah, dan lainnya. Penyebab penyakit Parkinson. Sebenarnya, penyebab penyakit ini masih belum diketahui secara jelas. Namun, ada beberapa faktor yang dapat memicu penyakit ini, yaitu faktor genetik dan juga faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang menyebabkan penyakit Parkinson ini terutama berasal dari dua sumber, yaitu penyalahgunaan obat-obatan yang terkontaminasi MPTP dan epidemiologi yang berhubungan dengan berbagai gaya hidup. Pencegahan penyakit Parkinson. Yang pertama adalah dengan olahraga yang teratur. Yang kedua adalah penuhi kebutuhan nutrisi Anda. Pastikan untuk mengonsumsi makanan yang kaya akan antioksidan. Yang ketiga adalah kurangi paparan bahan kimia berbahaya seperti pestisida, herbisida, dan logam berat karena dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf. Yang keempat adalah istirahat yang cukup, karena istirahat yang cukup dan berkualitas penting untuk menjaga kesehatan otak juga sistem saraf. Yang kelima adalah stimulasi otak, di mana ketika kita melakukan stimulasi otak, itu dapat merangsang otak dan membantu menjaga kesehatan otak juga sistem saraf. Yang keenam adalah kelola stres, karena stres yang berkelanjutan dapat berdampak buruk pada kesehatan tubuh secara keseluruhan. Yang ketujuh adalah pastikan cukup mengonsumsi vitamin D, karena biasanya awal-awal penyakit Parkinson terjadi karena kekurangan vitamin D. Teman-teman, untuk penyakit Parkinson ini tidak bisa dicegah, namun langkah-langkah yang sudah saya jelaskan itu bisa untuk mengurangi resiko Parkinson. Dan berakhir pula penjelasan saya hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa.